Pada tanggal 30 Desember 2017, pemerintah Kota Gorontalo menggelar kegiatan refleksi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan Kota Gorontalo tahun 2017 yang digelar melalui kegiatan diskusi publik. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bandayo Loilaidia Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo dihadiri oleh Wali Kota Gorontalo Haji Marten Taha SE MFD, Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedrianto Konio, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan undangan lainnya yang berasal dari masyarakat Kota Gorontalo. Refleksi akhir tahun ini mengupas tentang pelaksanaan program pembangunan pemerintah Kota Gorontalo yang telah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Pun berbagai arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Gorontalo, yakni penguatan kapasitas organisasi pemerintahan dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, serta pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi, pengembangan kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penataan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan kawasan pemukiman penduduk, pasar tradisional, fasilitas olahraga dan pengembangan pariwisata. Pengembangan kawasan ekonomi kecamatan melalui konsep klaster unggulan UMKM, optimalisasi peran organisasi keagamaan dan lembaga adat Kota Gorontalo dalam membudayakan dan melembagakan nilai-nilai dan filosofi adat bersendi syara dan syara bersendikan Al-Quran. Sementara itu, untuk strategi pemerintah Kota Gorontalo, yakni koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah Kota Gorontalo dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, penciptaan iklim dan lingkungan kerja organisasi pemerintahan yang demokratis dan disertai oleh budaya inisiatif dan partisipatif dari aparatur, dan peningkatan peran dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi dan masyarakat selaku mitra utama pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah Kota Gorontalo juga memiliki program strategis yakni Kartu Sejahtera yang saat ini sudah mendapat pengakuan dari masyarakat. Akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan Kota Gorontalo hari ini dapat terlaksana, yang merupakan tuntutan daripada sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik, karena pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan juga selain secara administratif, secara ketatanegaraan, berkewajiban juga mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun kepada publik. Hal ini dimaksudkan adalah agar terjalin saling kepercayaan pada antara pemerintah dan masyarakat. Jangan terjadi dusta antara kita. Diharapkan juga masyarakat akan mendapatkan informasi yang terang-benderang tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami telah menyampaikan banyak terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu di sisa akhir tahun 2017 ini untuk menghadiri acara ini. Dan apabila pada acara ini terdapat hal-hal yang kurang ataupun yang tidak mengenakan, kami mohon dimaafkan. Demikianlah laporan kami, dan sekaligus mengharapkan sambutan Bapak Wali Kota untuk membuka acara refleksi
sih karena hari ini hari libur. Bapak dan Ibu, memang tidak banyak daerah di Indonesia ini yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Ada beberapa daerah. Karena saya berharap forum seperti ini menjadi forum untuk menarik sebuah konklusi bahwa ternyata masih ada hal yang tak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masih ada yang belum dapat direalisasikan, dan masih ada yang belum dapat dicapai dari target-target yang telah kita tetapkan. Masih ada sasaran-sasaran yang belum dapat kita wujudkan. Ini hanya bisa kita dapatkan dari masyarakat, dari para stakeholder, pemilik kepentingan ini. Apakah itu dari organisasi sosial politik, LSM, masyarakat umum, para pelaku usaha, perguruan tinggi, dan berbagai elemen dan komponen masyarakat. Maka oleh karena itu, saya melaksanakan kegiatan ini. Teman-teman juga menyampaikan, para pimpinan SAPD, bagaimana kalau saya bilang, kita kalau dalam memberikan argumen-argumen dan berbagai reasoning terhadap berbagai program dan kebijakan yang kita laksanakan, apa yang sudah tercapai dan apa yang belum dicapai, apa yang belum dapat memuaskan masyarakat dan apa yang telah memuaskan masyarakat, kita berikan secara objektif. Dan yang melihat itu adalah masyarakat pada umumnya. Kalau hanya dapat dinilai dari formalitas penyelenggaraan pemerintahan, saya kira pemerintahan, kalau pemerintahan itu berarti ada termasuk dari dan pemerintah. Kalau dari sisi pemerintahan, kalau dari legal information terhadap berbagai reward yang diberikan kepada pemerintah, saya kira tidak perlu dilakukan. Tahun ini saya dapat Satya Lencana Karya Praja Nugraha. Hanya 5 wali kota hanya 5 wali kota Indonesia, 5 bupati, 5 wali kota, dan 3 gubernur dapat Satya Lencana Karya Praja Nugraha, anugerah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbaik dan tertinggi seluruh Indonesia. Kalau dinilai dari legal formality, dari penilaian oleh pemerintah pusat, lembaga-lembaga resmi pemerintah, oleh kementerian, oleh presiden, sebenarnya itu sudah menjadi suatu ukuran. Dengan WTP 3 kali berturut-turut, dengan Adipura 3 kali berturut-turut, dengan penghargaan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang perkim, di bidang penyelenggaraan usaha sosial, sebenarnya sudah tidak. Itu cuma legal formalistisnya. Tapi yang merasakan masyarakat, tolong, satu-satunya yang kami teruskan, yang belum dapat kami wujudkan, yaitu di bidang ombudsman. Ombudsman penilaiannya itu pada simbol-simbol pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan terus terang, sampai dengan tahun 2016, kami belum dapat menyatukan seluruh sentral pelayanan pada satu pintu. Walaupun kami sudah punya namanya DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 92 objek dan subjek pelayanan, baru 10 yang terpusat. Baru tahun 2017 ini dapat kita satukan di DPMPTSP, dan nanti Pak Kasim akan berbicara masalah itu. Dan disitulah satu-satunya yang kami masih pada zona merah. Tapi pada tahun 2017 dari zona merah yang nilai terendah menjadi zona merah yang agak meningkat. Tapi masih pada zona merah. Dan itu satu-satunya yang penilaian pada pelayanan yang simbolistik. Jadi di DPMPTSP itu yang belum dapat kami wujudkan. Dan inilah yang kita bisa dapatkan dari masyarakat. Misalnya kami belum dapat menyiapkan misalnya tempat menyusui di DPMPTSP. Saya sempat debat dengan para ombudsman. Dia bilang ini tidak boleh Pak, ini nilainya kurang sekali karena di tempat pelayanan terpadu satu pintu ini tidak ada tempat menyusui bagi ibu. Saya bilang kalau ini ibu sementara menyusui, tidak mungkin disuruh oleh suaminya untuk mengurus urusan di sini. Pasti dia di rumah, suaminya datang menyusui. Jadi tidak perlu kita siapkan tempat menyusui. Yang saya siapkan tempat menyusui di pasar. Di pasar Liluwo ada tempat menyusui, ada tempat penitipan anak ada, cuma tempat penitipan bapak-bapak tidak ada di sana. Jadi saya bilang
atau di sekolah-sekolah, karena ada anak sekolah, ada orang tua yang mengantar anak di sekolah, atau misalnya sekolah yang tidak punya musola, saya siapkan musola karena itu perlu. Tapi kalau di DPRDSP tempat menyusui, saya bilang kalau ibu ini sedang hamil atau dia sedang ada anak bayi yang menyusui, tidak mungkin dia mendapat urus izin di kantor ini, pasti suaminya yang disuruh ke sini. Jadi tidak perlu siapkan. Seperti itu saya punya pikiran bodoh-bodoh orang bilang untuk menyampaikan. Tapi itu satu masyarakat harus ada. Dengan kantor kita yang sempit, tempat merokok saja disiapkan, sudah habis kantor kita. Tempat kalau ruang, sebenarnya ruang merokok bagi para pengurus izin itu saya juga tidak mau. Ini rokok kan kita punya perda tentang KTR, kawasan tanpa rokok. Kalau kita menyiapkan, tapi pelayanan seperti itulah. Itu di ombudsman kami belum dapat wujud karena itulah yang menyebabkan kita masih pada zona merah. Yang berikut Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan ini yang biasanya saya yang one man power, one man show, one man action, sekarang saya tidak mau. Karena saya buka ini dan kepala-kepala dinas saya akan tampil. Kesehatan silakan, pendidikan, DPRDSP, infrastruktur, perumahan pemukiman, silakan. Mereka yang akan menyampaikan program dan kebijakan-kebijakan apa yang dilaksanakan selama tahun 2017, apa yang sudah bisa, apa yang meningkat, apa yang menurun, apa yang tercapai, apa yang tidak mencapai target, apa yang tidak mencapai sasaran dan lain sebagainya. Itu nanti dimulai oleh para kepala dinas yang akan diberi waktu kira-kira 5-10 menit satu orang. Nanti pada akhirnya saya akan menjawab karena ada beberapa kebijakan yang menurut masyarakat juga mungkin salah atau keliru atau tidak tepat. Itu adalah wali kota yang bertanggung jawab dan saya akan menjawab jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau tidak pas atau melenceng dari apa yang menjadi pijakan kita. Pijakan kita adalah sebuah dokumen master plan Kota Gorontalo selama 5 tahun yang dimulai tanggal 2 Juni tahun 2014 sampai berakhir 2 Juni tahun 2019 yang secara sama-sama kami dengan DPRD setujui yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di sana setitik semut yang ingin kita capai, sebiji jarum yang ingin kita lakukan selama 5 tahun itu sudah tercantum di sana. Dan tahun 2017 ini itu sudah direvisi, dirubah. Kenapa dirubah? Karena itulah tanda daripada pada saat penyusunan SKPD saya yang saya juga masih baru pada saat itu, mereka belum terlalu percaya pada saya karena target-target sasaran itu sangat tidak sesuai menurut analisa saya, masih di bawah target yang saya tentukan. Sehingga baru 3 tahun berjalan, target dan sasaran itu sudah tercapai. Maka perlu ada perubahan untuk 2 tahun lagi. Masih 2 tahun perjalanan kepemimpinan pemerintahan ini target-target di bidang infrastruktur sudah tercapai semua. Saya bilang ini ditingkatkan, revisi dari PJMD-nya. Pelayanan pada masyarakat sudah sasaran-sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengurangan angka kemiskinan dan sebagainya. Ini sudah mencapai sasaran, makanya tingkatkan itu sehingga dilakukan revisi terhadap RPJMD dan alhamdulillah DPRD menyetujui dan dibahas dikaji dan dianalisa di DPRD dan menghasilkan sebuah revisi RPJMD yang baru yang sudah diperaturan daerah atau sudah diperlakukan dan ini yang menjadi acuan kita dan nanti akan berakhir pada tanggal 2 Juni tahun 2019. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang akan dari saya sebagai gambaran terhadap refleksi akhir tahun. Ini adalah bagaimana kita membedah dan menganalisis, mengkaji dan memberikan reward dan punishment terhadap berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo terhadap
tinggal di Kota Gorontalo yang berpenduduk dan berKTP Kota Gorontalo 198.462 jiwa, ini yang tercatat per 31 Maret tahun 2017. Nanti akan di review kembali kira-kira pada tanggal 30 April tahun 2018 untuk mendapatkan jumlah penduduk untuk menentukan jumlah keanggotaan DPRD. Karena acuan daripada jumlah keanggotaan DPRD sekarang yang berjumlah 25 anggota itu ditentukan oleh jumlah penduduk per tanggal 31 Desember tahun 2013 yang kurang lebih 192.000, sehingga jumlah penduduknya 192.000 di bawah 200 anggota DPRD-nya terpilih. Kami memang berharap ini di atas 200 sehingga jumlah anggota DPRD-nya menjadi 30 anggota. Tapi masih ada kurang lebih, masih 2000-an Pak ketua yang kita. Tapi saat ini dari pihak Dukcapil melakukan perekaman dan pencetakan yang menjadi secara real sebenarnya jumlah penduduk Kota Gorontalo ini lebih dari 200.000 secara real pendataan kami. Tetapi kurang lebih hampir 8.000 itu orang yang tinggal menetap di Kota Gorontalo tapi punya KTP yang lain sebagai peserta mahasiswa yang sesuai ketentuan undang-undang. Apabila seseorang warga negara Indonesia tinggal di satu tempat 6 bulan berturut-turut, maka wajib dia menjadi penduduk situ dan mengganti KTP. Jadi KTP secara elektronik. Dia mengurus KTP di sini sepanjang dia tidak membatalkan atau memindahkan datanya, mengeluarkan dari daftar KK-nya yang ada di kelurahan atau tempat kecamatan dia berada. Misalnya katakanlah orang Bolsel di kecamatan Pekanraya, di Bolsel, kalau dia pindah ke sini, maka dia harus menghapus dulu keluar dari daftar keluarga sana menjadi penduduk Kota Gorontalo. Itu yang belum dilakukan. Padahal mereka mahasiswa yang tinggal di Gorontalo kurang lebih 4 sampai 5 atau 6 tahun tinggal di sini, yang sudah melebihi persyaratan minimal 6 bulan. Nah itu yang menyebabkan secara real penduduk kota besar banyak, tapi secara administratif yang tercatat di Dukcapil itu di bawah 200. Disitulah kondisinya Bapak dan Ibu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti refleksi akhir tahun. Para ketua panitia dari Pautina, terima kasih. Dari Pautina adalah salah seorang staf ahli di bidang pemerintahan yang menjadi andalan kami karena beliau staf ahli, jadi dia lebih ahli dari kami. Karena ada yang kalau ahli staf, itu memang, tapi ini staf ahli. Tapi ada juga yang ahli staf, tapi dia staf ahli. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan ini yang perlu disampaikan karena sudah viral di medsos masalah terkait APK dan APN. Jadi saya bilang itu bukan pemerintahan yang secara virtual, di virtual viralnya luar biasa, tapi kita real di masyarakat. Seperti apa sekolah SD, SMP, SMA, seperti apa itu, APN, APK seperti apa. Bukan berdebat melalui medsos, melalui viral di virtualnya, bukan. Ini ributnya secara virtual luar biasa kita ini. Ini beginilah. Itu tandanya atau apa? Tanda-tanda manusia zaman now lebih ramai di virtual, tapi di real itu kurang ramai. Itulah zaman now seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebagai pengantar dan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita tinggal 2 hari lagi untuk mengakhiri 2017 miladiah dan akan segera kita memasuki 2018 miladiah. Mudah-mudahan tahun 2017 yang telah memberi inspirasi bagi kita semua akan beroleh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti 2018 insyaallah akan lebih ditambah-tambahkan nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
kita bersyukur, kita telah dipanjangkan umur, kita telah diberikan rezeki, telah diberikan kenikmatan, maka kita syukuri. Insya Allah tahun 2018 syukur nikmat yang kita ungkapkan akan kita tambahkan nikmat. Demikian, terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi akhir tahun 2017 oleh pemerintah Kota Gorontalo secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan program ini kan seperti kita ketahui bahwa beliau bilang proses sementara perjalanan ini setengah tahun. Dan ini program sama sekali dari awalnya belum di programnya. Nah, alhamdulillah ini kita laksanakan sehingga pada tahun 2014 itu alokasi dana kegiatannya mencapai 13 miliar 642 dan sekian. Yang pertama kita laksanakan adalah mendatang kembali. Nah, seperti kita ketahui, ini kan kegiatan tersebar seluruh masyarakat. Kita datang, pada bulan Desember kita memperoleh data terakhir pada saat itu sekitar 24.000 kepala keluarga. Ini kita datang karena kita yang pertama data kita lihat apakah mereka ini betul masyarakat Kota Gorontalo. Nah, pada itu menetapkan sebar. Dan kemudian kita konversi dengan kartu keluarga dari mereka. Kita dapat angka 24.000. Kemudian perintah Bapak Wali Kota untuk mempercepat ini sedikit bentuk namanya POKJA, kelompok kerja yang mana kelompok ini hanya mengurus saja dan pelaksanaan kegiatan ini berada di semua aspek terkait, mulai daripada kegiatan melahirkan sampai pada kegiatan pemakaman gratis. 882 juta sekian. Dan dalam program ini yang memang yang paling urgent, yang nampak meyakinkan semua program-program lain adalah yang pertama tentunya adalah dari kesehatan, kemudian pendidikan, dan yang ketiga adalah pemakaman gratis. Kesehatan yang penting karena seperti kita ketahui ini yang kita hadapi adalah masyarakat yang kondisi keluarganya tersakit. Jadi ini yang memang masalah kendala di kami maupun pelaksanaan dalam lapangan. Namun upayanya yang terus kita upayakan. Karena satu hal, program ini uniknya program ini adalah bertentangan dengan teori yang ada. Karena teori yang ada untuk memperoleh layanan itu kan harus semakin tinggi tingkat modal, tentunya akan semakin yang bayar. Sekarang bagaimana? Program ini gratis, tapi pelayanan harus tinggi. Inilah uniknya daripada program ini. Alhamdulillah, kita laksanakan dan kemudian di tahun 2016 kita balik lagi, kemudian mendapatkan kembali mendapatkan tambahan 5.000 kepala keluarga untuk diberikan fasilitas agar bisa menikmati pelayanan gratis ini. Sehingga angka sekarang untuk pemilih kartu sejahtera itu 29.074 kepala keluarga yang mencakup 140 jiwa. Nanti saya bicara mengenai tugas POKJA adalah hanya mengenai mengkoordinir kegiatan program dan lain sebagainya. Nanti untuk kegiatan secara teknis disampaikan oleh pimpinan SPDM. Namun karena betul saat yang terkendala program 1 bulan yaitu program gratis biaya pengamanan. Nah ini juga salah satu yang karena hampir semua program-program ini ada di Indonesia. Tapi untuk Kota Gorontalo adalah bagaimana pemerintah kota menyiapkan bantuan untuk menggratiskan biaya hidup pada saat terjadinya duka di masyarakat. Kenapa ini dilaksanakan? Karena seperti kita ketahui, program KPSK semua masyarakat kesehatan daerah itu namanya orang meninggal itu pokoknya yang kadang-kadang kita bayangkan bentuk dana duka ini. Yang pertama adalah bentuk aturan, yaitu pemberian karena pemberian kain kapan dan sebagainya. Kemudian ada biaya itu diberikan
bawah 9 karena seperti kita ketahui namanya kan tidak biaya untuk 5 doa dan sebagainya. Sehingga program ini kalau kita akan kita lanjutkan dan tidak tahu karena sekali lagi bahwa program ini merupakan program salah satu bulan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan tadi dengan mengintervensi untuk biaya pangan sendiri kemarin angka yang kita siapkan itu yang sudah diserap adalah 4.239 juta sekian dan penerima manfaat adalah 2.142 kepala ini memang diprioritaskan kita targetkan selama 3 tahun kita 60 orang biasanya terlebih tapi namanya ada di situ hingga hari ini sudah menembus 2.142 orang. Inilah masyarakat Barat karena sekali lagi kami Pokja hanya bekerja untuk mana mengetes kegiatan blok dan dalam mempercepat kegiatan 8 program yang ada di Indonesia. Bidang pembinaan kelembagaan. Yang ketiga adalah bidang pembinaan PAUD dan PNS, dan yang keempat adalah bidang kebudayaan. Perlu kami informasikan, Dinas Pendidikan itu sudah diserahi tugas membina kebudayaan, tetapi sampai hari ini nomenklatur Dinas Pendidikan itu belum sama dengan dari pusat. Seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan insya Allah ini sudah masuk dalam Prodeka 2018 dan saya dengan informasi kemarin insya Allah akan dipacu tahun 2018 ini Januari, dan memang ini berpengaruh terhadap ada brand-brand dari pusat yang tidak boleh turun hanya karena nomenklatur ini. Jadi pastinya harusnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ada 3 pilar kebijakan yang kita bangun di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ini, dan ini mengacu pada kebijakan nasional. 3 pilar ini sudah masuk dalam RPJMD. Yang pertama adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dan yang ketiga adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kita masuk pada perluasan dan pemerataan akses. Perluasan dan pemerataan akses adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Maka ini akan tergambar di dalam kebijakan-kebijakan, misalnya penyediaan sarana prasarana pendidikan untuk bisa melayani warga belajar. Nah, kita dapat lihat progres tahun 2017 ini, dan itu kita bandingkan dengan 2016. APK untuk SD kita sudah di atas 100. Kenapa APK di atas 100 Bapak dan Ibu? Karena memang banyak penduduk dari luar itu sekolah di Kota Gorontalo. Olehnya itu pembandingnya lebih banyak karena lebih banyak yang dari luar masuk ke Gorontalo. Sama semua untuk SMP, SMA, SMK juga di tahun lalu, tahun ini sudah tidak masuk karena sudah diserahkan. Nah, APM yang tadi disentil oleh Pak Wali, ini datanya Bapak dan Ibu untuk SD 96,74 2016, di 2017 ini 98,74. 98,74 artinya masih ada 1,sekian% anak usia SD itu yang sekolah. Itu artinya. Jadi APM kita 98,7% itu masih ada 1% anak usia sekolah SD yang belum bersekolah. Dan ini naik dari 8,74
Kemudian untuk SMP 92,5, artinya masih ada 7,9% anak usia sekolah SMP yang putus sekolah. Ini kita teruskan. Kami sampai ke SMA SMK kemarin itu, dan ini sudah di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata provinsi, kita paling tinggi. Kemudian angka putus sekolah tahun lalu itu SD 0,1, sekarang 0,09, 0,41 SMP sekarang 0,39. Kemudian banyaknya sekolah TK sekarang 99, itu yang formal laporan itu. Kemudian tahun lalu 98, SD 117 tahun lalu, ini tinggal 116. Kenapa 116? Karena ada pelimpahan yang sekolah luar biasa itu diserahkan ke provinsi yang dilindungi itu. Jadi di situ SD, SMP, SMA itu semua di situ, dan itu semua yang sekolah luar biasa itu diserahkan. Jadi ada terkurang satu. Kemudian untuk SMP, alhamdulillah Pak Wali kemarin menandatangani, dan ini adalah satu kebijakan dalam rangka perluasan akses SMP Pusara Masyarakat kemarin. Jadi kita ada tambahan 1 unit jualan. Kemudian banyaknya rumah, saya kira tidak perlu di apa ya, semua mengalami peningkatan, dan ini biayanya ada dari APBD, kemudian dari APBN juga ada. Kemudian kita masuk pada pendidikan non formal. Jadi di dinas pendidikan di Bawaran ini bukan hanya pendidikan formal yang mendapat perhatian, tetapi pendidikan non formal juga mendapat perhatian. Nah, lembaga kelompok bermain ini 53, sekarang 49. Tempat pendidikan anak 7, sekarang 4. Satuan paut sejenis 11, 3. Kenapa ini turun Bapak ini? Kemarin Pak Wali sudah diskusikan kepada kami bahwa segala macam jenis paut dan sejenisnya itu harus memenuhi kriteria, harus memenuhi standar layanan, termasuk dalamnya paut sejenis, tempat pendidikan anak. Memang banyak sekali, dan ini alhamdulillah ini satu hal yang mengembirakan buat dinas pendidikan, karena antusiasme masyarakat membangun lembaga-lembaga pendidikan, tempat pendidikan anak dan sebagainya itu besar sekali. Tetapi kita ada instrumen untuk menetapkan bahwa itu memenuhi syarat. Oleh itu kemarin kita verifikasi atas perintah Pak Wali, kami verifikasi dan hasilnya memenuhi syarat ini. Nah, oleh itu karena kita finalnya ini, maka insya Allah lembaga-lembaga layanan ini berusaha untuk memenuhi kriteria itu. Yang berikut pendidikan masyarakat. Nah ini alhamdulillah ini naik. Kemudian jumlah PKH ada 16 kemarin, naik 4 lembaga dengan jumlah penerimaan juga 544, ini jadi 680. Kejar paket masih tetap sama. Kemudian kita masuk pada peningkatan mutu. Ya oke, saya kira jelas sekali. Untuk kelulusan Bapak Ibu jelas kita 100% kelulusan. Tetapi Kota Gorontalo tidak hanya sekedar lulus. Kota Gorontalo itu menempati peringkat kelima dalam hal integritas secara nasional. Integritas itu adalah kepercayaan, kualitas terhadap apa yang kita. Jadi tidak ada yang boleh berubah. Peringkat kelima nasional dalam hal integritas, terpercaya, dan ini adalah hasil dari pendidikan, penguatan pendidikan karakter di Kota Gorontalo. Jadi alhamdulillah hasil tidak, dan semuanya SMP dan SMA, SMK kemarin itu semuanya menggunakan komputer. Tidak ada yang sebenarnya kalau SD diwajibkan untuk menggunakan, kita akan berusaha. Kenapa SMA, SMP, SMK kemarin kita bisa menggunakan komputer? Karena memang partisipasi masyarakat besar sekali, luar biasa. Bahkan ada yang setelah selesai ujian nasional, yang tadinya komputer hanya laptop yang hanya 5
juga para pendidikan. Yang berikut kualifikasi guru, ada item-item yang menurun itu karena ada yang masuk ke situ. Kami kemarin Pak Ketua, saya sudah bahas di Komisi A khususnya, kebetulan Pak anggota DPR hadir, itu di Kota Gorontalo ada kekurangan 470 guru, dan ini setiap tahun akan bertambah. Jadi bukan hanya yang baik-baik yang kami sampaikan, tetapi seperti penyampaian Pak Wali tadi, yang kurang-kurang juga saya sampaikan. Alhamdulillah sesuai kesepakatan kemarin di DPR, Purwanama dengan PEDAS itu kurang 76. Alhamdulillah kemarin sudah disetujui anggarannya Pak. Kita akan rekrutmen guru PEDAS dan agama sebanyak 76 orang, insyaallah. Dan alhamdulillah sudah disetujui juga anggarannya. Setiap guru itu akan diberikan honor sebanyak 1 juta. Alhamdulillah. Jadi paparan itu kami sampaikan, dan insya Allah rekrutmennya kita akan laksanakan secara terbuka dan profesional. Tentunya kriteria kualifikasi, kemampuan teknis, dan yang utama adalah kepribadian. Insya Allah ini akan dipakai dalam waktu beberapa hari ini, karena Januari sudah belajar dari SD yang hanya 120 menjadi 150, dan untuk SMP dari 150 menjadi 180, dan ini sangat membantu sekali. Dan ini saya kira punya akses terhadap peningkatan APK dan APM. Penyediaan beasiswa miskin kemarin kurang lebih 700 orang sudah diserahkan oleh Pak Wali bantuan siswa miskin, dan ada penyediaan beasiswa prestasi tadi sudah diserahkan beasiswa prestasi sebanyak 171 orang. Pak Wali langsungnya sudah serahkan tadi. Alhamdulillah dengan keterbatasan pemerintah daerah tetap memberikan penghargaan terhadap anak-anak yang punya potensi. Dan ini insya Allah akan berlanjut terus. Kemudian program penguatan pendidikan karakter. Semua sekolah tetap sudah menerapkan program penguatan pendidikan karakter. Ini sudah jalan. Bahkan Kota Gorontalo itu menjadi piloting nasional. Ada 2 sekolah program itu. Pertama SMP 30, dan yang kedua adalah SMP Negeri 1 Gorontalo. Ini jadi piloting. Nah, insya Allah di tahun 2018 ini akan pertama pilotingnya. Kemudian yang berikut program cyber school. Ini andalan dalam hal tata kelola sebenarnya program cyber school ini. Bahkan sekarang tidak hanya sekadar cyber school, tapi kita sudah integrasi, dan sekarang sementara kita susun desain integrasi antara cyber school, rumah-rumah belajar dan dapodik. Jadi Kementerian Pendidikan ini semua data itu sudah melalui SPIPU, dan insya Allah dapodik ini program dapodik sudah menyampaikan kemarin tadi Pak Menteri, itu akan menjadi pola bagi seluruh kementerian seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita akan integrasikan dengan program kita cyber yang ada di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jadi rumah belajar itu berisi tentang konten tentang media pembelajaran, materi pembelajaran bagi anak-anak. Nah ini kita akan integrasikan melalui cyber school, dan itu sudah jalan. Kemarin sebenarnya itu akan dilaunching oleh Pak Menteri, tapi karena ada hal yang sangat mendesak sehingga Pak Menteri hanya mewakilkan staf khusus, maka ada 3 kepala pusat yang hadir kemarin di dalam launching desain integrasi cyber school, rumah belajar, dan dapodik. Dibanding tahun 2015 dan 2016 yang hanya merawat pasien kurang lebih 50 ini kerja berat bagaimana kota bagaimana yang 70 bisa kembali dengan kondisi yang sehat. Kalau kita mampu, kita tidak bisa memikirkan ada yang keluar dengan kondisi yang tinggal karena kasus
sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan provinsi, walaupun itu milik pemerintah kota. Jadi karena lengkapnya rumah sakit baik dari sarana maupun dokter, Kementerian Kesehatan mempercayakan kita sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Dan oleh karena itu banyak anggaran dan dana yang kemudian disalurkan. Ini juga berkat perjuangan Pak Wahyu dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten. Di 2017 banyak hal yang sudah dilakukan. Pertama terkait dengan proses akreditasi yang kita capai dengan nilai tertinggi bagi akreditasi rumah sakit. Dapat akreditasi paripurna berdasarkan penilaian komite akreditasi rumah sakit. Ini berarti capaian rata-rata standar pelayanan yang kita dapat harusnya di atas 80%. Namun ada beberapa hal yang masih perlu kita lakukan penguatan. Masih banyak keluhan yang kita terima dari masyarakat terkait dengan beberapa hal pelayanan, baik sarana, peralatan maupun SDM yang ada di masyarakat. Kita pernah melakukan beberapa survei kepuasan. Survei kepuasan yang kita dapat berdasarkan hasil survei terakhir, tingkat kepuasan masyarakat itu masih di level yang 80%. Berarti masih ada 20% dari hasil survei mana masyarakat tidak puas. Ini yang harus jadi pekerjaan kita di tahun berikutnya untuk memperbaiki. Saya bisa kasih contoh. Yang 20% itu masalahnya misalkan di sarana dan prasarana yang belum bersih, tidak nyaman. Misalnya ada keterlambatan pelayanan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan. Ini yang menjadi fokus kita untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Di tahun ini, di dalam rangka mengantisipasi pelayanan keluhan yang tadi, kita pemerintah kota di bawah Pak Wali membangun satu unit pelayanan berupa gedung perawatan kelas 3 yang kita harap sama-sama itu membuat pasien yang dirawat akan lebih nyaman. Gedung ini akan diresmikan tanggal 4 nanti. Jumlah tempat tidur yang akan ditempati kurang lebih 148 tempat tidur yang kita harapkan, karena ini kelas 3, tidak akan ada lagi pasien yang memilih naik ke kelas yang lebih di atas. Sebab konsekuensi kalau naik ke kelas yang lebih di atas, pasien harus membayar sel. Dengan gedung ini, saya berharap bahwa pasien bisa lebih nyaman, pasien bisa lebih cepat sembuh. Keluhan-keluhan yang selama ini mereka alami tidak akan terjadi lagi di gedung ini. Kalau kita lihat dari data yang selama ini ada, kita melayani bukan saja pasien yang ada di Kota Gorontalo. 45% pasien yang kita layani di Rumah Sakit Al-Satu adalah penduduk yang berasal dari luar Kota Gorontalo, baik itu dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Purbalingga, Bonegolango, masuk ke Rumah Sakit Al-Satu. Bahkan data yang ada kita, kurang lebih 4.600 pasien itu berasal dari provinsi yang terdekat dengan kita. Ini tandanya bahwa mulai meningkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Rumah Sakit Al-Satu. Dikarenakan banyak fasilitas yang kita mulai lengkapi. Tahun ini kita mengadakan alat yang namanya unit kateterisasi jantung, yang selama ini pasien dengan serangan jantung kita harus kirim paling tidak ke Makassar atau ke Jakarta. Tahun ini alat itu sudah ada di Rumah Sakit Al-Satu. Oleh karena itu, penanganan kasus yang terkait dengan serangan jantung mendadak, insya Allah kita sudah bisa menangani di sini. Di tahun depan, walaupun data angka rujukan kita dari pelaku menurun, tapi ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya tetap kita kirim keluar dari Gorontalo. Dan ini sebenarnya akan menjadi beban baik bagi pasien maupun keluarganya. 2018 nanti, berkat dukungan dari Pak Wali, kita akan mengadakan
sehingga kasus-kasus yang selama ini kita rujuk keluar daerah itu sudah bisa ditangani di rumah sakit Al-Hussein. Kita memilih pendidikan dokter. Tahun depan ada kurang lebih 4 dokter yang akan kembali ke rumah sakit di dalam rangka menangani kasus-kasus yang ada. Misalnya dokter yang menangani penyakit kanker, tahun depan sudah mulai bekerja di rumah sakit Al-Hussein. Memang masih ada dokter yang belum kita penuhi. Dokter spesialis penyakit ginjal dan saluran ini yang mau tidak tahu kalau ada kasus yang seperti ini kita kirim ke luar daerah. Kita berupaya menerus supaya dari sisi tenaga kita bisa mencari tenaga yang bisa. Memang selama ini problem kita yang hadapi yang pertama adalah tingkat kebersihan rumah sakit. Ini mungkin yang jadi catatan kita. Pengelolaan limbah medis yang belum terstandarisasi dengan baik. Walaupun di seluruh provinsi memang kondisinya oleh karena itu mohon kerjasama seluruh masyarakat untuk senantiasa memberi masukan kepada kita dari rumah sakit Al-Hussein agar supaya hal-hal yang terkait dengan sarana, terkait dengan pelayanan itu bisa disampaikan secara terbuka. Kami terbuka untuk menerima masukan. Satu hal yang paling penting sepanjang 2017 pelayanan kita terhadap pengguna kartu sejahtera itu naik sangat signifikan, dan ini merupakan program yang saya rasa perlu terus-menerus kita bangun. Mungkin beberapa hal ini Pak Roy yang bisa. Nah, kemudian untuk menjalankan semua program kami punya 19 program dengan 98 kegiatan. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini di tahun 2017, meskipun dibanding 2016 baik DAP maupun DAU kami menurun, tetapi alhamdulillah bisa tercapai apa yang menjadi sasaran dan tujuan. Kemudian alhamdulillah 2018 DAP kami meningkat, naik sedikit, walaupun memang DAU tetap terjun turun-turun ya. Mungkin karena ada kegiatan lain yang kami yang harus berbagi, tetapi apapun itu kami tetap manfaatkan secara maksimal. Nah, kami paparkan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan oleh teman-teman baik di dinas maupun rumah sakit dan puskesmas, sesuai dengan indikator rencana pembangunan jangka menengah daerah 2014-2019. Ada 9 indikator yang kami angkat di sini. Ada juga 9 indikator IKU, kinerja utama, SPM, 12 SPM, kemudian SDG sebagai perpanjangan dari kelanjutan dari SDGs. Yang saya angkat di sini adalah indikator RPJMD. Nah, dari 9 indikator RPJMD banyak setelah sudah memenuhi target. Dari 8 itu 4 yang sudah melampaui target. Tinggal 1 yang masih di bawah target, tetapi ada kecenderungan perbaikan dari tahun ke tahun, yaitu angka kematian ibu. Mohon izin, angka kematian ibu kita untuk tahun 2017, 7 kematian ibu dikonversi dengan 100.000 lahir hidup menjadi 179 dibandingkan dengan 2016 yang 249,1 per 100.000 lahir hidup. Itu yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Yang lain-lain, kematian bayi, kematian balita, gizi buruk, kematian neonatal, semua sudah melebihi target. Perbaikan nantinya menjadi lebih rendah dari apa yang ditargetkan. Jadi kalau indikator kesehatan yang harusnya rendah, nah, kita tidak boleh sampai di atas sampai dengan target. Lebih bagus bahwa di bawah target yang ditentukan. Seperti kematian bayi, kematian balita, dan gizi buruk. Kemudian penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan provinsi yang dibiayai oleh
luar biasanya kartu saksinya Pak Asisten 1. Tepuk tangan dulu. Asisten 1. Kemudian jumlah puskesmas yang layak terbaik terbang, artinya yang sudah diakui oleh nasional bahwa terakreditasi. Kami dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 3 puskesmas, 2017 ini 4 puskesmas yang sudah dinilai, dan alhamdulillah jadi sudah 7 puskesmas yang terakreditasi. Jadi masyarakat yang mengakses layanan puskesmas insya Allah sudah sesuai dengan standar. Jadi nanti tahun 2018 tinggal 3 puskesmas yang akan diakreditasi. Kemudian angka penurunan kasus penyakit yang masih bermasalah di kita adalah penyakit TBC. Penyakit TBC ini estimasinya adalah 2,1% per jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita adalah 166.055 orang per jiwa, maka 2,1% itu hanya 412 jiwa atau 12 orang. Tetapi ditemukan pada tahun ini melebihi menjadi 451 kasus. Dan sekarang ditangani oleh puskesmas adalah 518 kasus, melebihi dari sebenarnya estimasi. Ini ada 2 masalahnya. Pertama adalah kinerja teman-teman mendapatkan kasus TBC lebih tinggi, lebih baik. Kedua, masyarakat sekarang tidak malu lagi datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri bahwa dia sudah batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian didiagnosa TBC. Sebelumnya masyarakat ini menyembunyikan kalau dia sakit TBC. Dianggap itu adalah sakit keturunan. Bapak Ibu sekalian, padahal penyakit TBC ini adalah penyakit infeksi kuman. Jadi kalau satu rumah ada sakit TBC, di dalam rumah itu yang batuk-batuk harus diperiksa juga. Sehingga angka penemuan kasus baru yang kita dapatkan, kita obati sampai tuntas dan kita memutuskan mata rantai penularan. Jadi tidak ada TBC lagi yang kasih simpang di rumah, Bapak Ibu sekalian. Mesti datang di puskesmas, tidak usah malu. Ini bukan penyakit kutukan, bukan penyakit turunan. Ya, di mana saja kita bisa mendapatkan infeksi ini. Mau orang pejabat, mau apa saja bisa. Apalagi dia punya penyakit diabetes, mudah sekali tertular rumah TBC. Nah, kemudian yang HIV untuk Kota Gorontalo memang diestimasi untuk Kota Gorontalo dari tahun 2001 sampai 2020 rata-rata per tahun 24 kasus, dan kita mendapatkan memang 24 kasus. Jadi angka temuan juga lumayan tinggi di Kota Gorontalo. Berikut kita lihat tadi yang saya sampaikan, tren penurunan kinerja dari teman-teman di bidang seksi dan puskesmas dan rumah sakit. Ini data sekalian yang diambil adalah data rumah sakit tentang kematian di Kota Gorontalo. Rumah sakit Alun Sabu menangani bukan hanya Kota Gorontalo, tapi juga tadi disebut adalah rujukan nasional, sehingga ada kasus-kasus kematian dari kabupaten dan sekitarnya kami tidak masukkan di sini. Nah, kita lihat bahwa angka kematian neonatal itu 7,4%, 4 per 1000 turun di bawah dari target 14, kita 7,4. Kemudian angka kematian balita bayi kita dapat 9,5 per 1000 lahir hidup. Di target nasional hanya 23 dan target RPJMD lebih rendah. Kemudian kita angka kematian balita kita dapat 9,8, target RPJMN nasional 32 per 1000 lahir. Artinya bahwa memang ini sudah keren dan sudah sangat jauh di bawah dari RPJMN, walaupun RPJMD kita ada revisi kemarin meskipun masih tetap di atas sedikit RPJMD kita. Pemerintah Kota Gorontalo, di mana dalam RPJMD itu ada 6 misi pemerintah Kota Gorontalo. Salah satu misi yaitu misi yang ketiga terkait dengan penguatan kapasitas UMKM, koperasi, dan pengembangan sektor perekonomian lainnya. Nah, inilah yang menjadi misinya, tujuan daripada pemerintah
kota Gorontalo yang smart, salah satunya adalah lewat sektor pengembangan ekonomi kerakyatan lewat kapasitas UMKM, koperasi dan sektor lainnya. Dari misi ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Tenaga Kerja telah melakukan kegiatan perencanaan yang kita lakukan dalam dokumen rencana strategis untuk Disnaker Pop dan UKM itu. Kita menjabarkan juga menjadi visi dan misinya pemerintah Kota Gorontalo, di mana ada 5 misi yang kita anggap sebagai jabaran daripada misi pemerintah Kota Gorontalo, ada 5 tujuan dan ada 5 sasaran strategis. Sasaran strategis yang kita lakukan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM ini merupakan jabaran daripada apa yang menjadi misinya pemerintah Kota Gorontalo. Saya tidak usah bacakan lagi. Inilah sasaran daripada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Nah, dari dokumen rencana strategis ini kita telah jabarkan setiap tahun lewat rencana kerja, dan setiap rencana kerja kita punya sasaran kinerja. Nah, sasaran kinerja yang ada RPJMD yang kita jabarkan dalam desa, kita ada 4 sasaran kinerja untuk 2017 yang kita lakukan, yaitu terkait dengan bagaimana peningkatan persentase UMKM dalam peningkatan persennya, yang kedua persentase koperasi aktif dan sehat, dan yang ketiga persentase tenaga kerja yang terlatih dan ditempatkan, dan yang keempat persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Nah, dari target ini, alhamdulillah pemerintah kota, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif, telah mengakomodir anggaran. Terima kasih Pak Ketua, yang sudah mengakomodir anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan koperasi UMKM ini sebesar 6.364.150.625. Itu yang telah dianggarkan pemerintah Kota Gorontalo, Pak dan baik eksekutif maupun legislatif. Dengan lebih banyak dia berfokus pada belanja langsung. Belanja langsung yang kurang lebih 3 miliar yang mengalokasikan anggaran ini untuk pembiayaan 8 program dan 36 kegiatan. Dari 8 program 36 kegiatan yang ada di dinas kita, dengan untuk sasarannya mencapai target daripada pemerintah Kota dan RPJMD yang tadi, maka kami telah mendapatkan capaian kinerja. Nah, apa yang menjadi capaian kinerja kita 2017? Di 2017 ini yang kami sampaikan, kita bandingkan dengan yang 3 tahun terakhir bagaimana. Di 2013, lewat anggaran yang kita sudah lakukan, yaitu pertama terkait dengan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, terkait dengan bagaimana mengakses masalah modal. Karena dalam UMKM, setelah kita mapping, kita petakan, ternyata dari 6 permasalahan itu yang paling menonjol terkait dengan masalah permodalan, masalah kemasan dan masalah produk pemasaran. Nah, ini yang kita akan angkat. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama, ini seiring dengan apa yang menjadi 8 program unggulan Bapak Wali Kota. Dari 8 program unggulan ini salah satunya adalah bantuan gratis bagi usaha UMKM untuk masalah modal. Nanti kesempatan kami akan pada akhir sesi. Yaitu yang pertama, bagaimana pelaku UMKM ini bisa memudah mendapatkan satu modal. Yang pertama, kita fasilitasi mereka terkait dengan penerbitan SHAT, sertifikat hak atas dana, secara gratis kepada pelaku UMKM. Jadi ada 100 pelaku UMKM yang kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi secara gratis, Bapak Ibu sekalian. Mengeluarkan kebijakan ada 3 yang sangat penting sekali, yang sangat strategis sekali. Pertama, mengenai integrasi perizinan, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wali, yang memang dari hasil penilaian Ombudsman belum optimal, karena peraturan wali kota kami terbitkan pada bulan Maret 2017, kami implementasi
dipresentasikan pada bulan April dan penilaiannya dilakukan pada bulan Mei, Pak Wali. Jadi memang integrasi perizinan ini tidak mudah karena kami harus mengintegrasikan, menarik izin-izin yang tersebar di 13 SKPD untuk disatukan di PTSP. Dan penilaian ombudsman ini sangat detail sekali karena mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 2009, di mana seluruh aktivitas pelayanan publik itu mulai dari tempat parkir sampai ke kamar mandi itu dinilai. Sehingga sebenarnya kalau kami melihat dari pemaparan ombudsman Pak Wali, kalau secara parsial PTSP itu sudah di zona kuning karena nilainya sudah di atas 50, bahkan beberapa izin nilainya sudah di 83, ada yang 64. Tetapi karena izin ini masih ada yang di SKPD, akhirnya nilainya jadi turun dan terpaksa ditarik ke bawah. Dari kebijakan yang kedua adalah penghapusan surat izin gangguan. Karena pada data yang kita peroleh ternyata ternyata izin gangguan ini dari penilaian penelitian bahwa cukup memerankan, apalagi di izin gangguan ini ada retribusi, sehingga atas kebijakan Pak Wali pada bulan September izin gangguan ini kita hapus, sehingga seluruh perizinan kecuali IMB itu sudah betul gratis, tidak ada pungutan, bahkan pengurusannya pun kita permudah. Nah, kebijakan yang ketiga adalah untuk surat tanda daftar perusahaan dan surat bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum dan satu sekretaris. Walaupun hanya 2 bidang, sebenarnya dinas kami mengurusi kehidupan masyarakat dari menyiapkan rumah yang untuk dihuni oleh kita yang masih hidup, menyiapkan penerangan jalan, dan insya Allah kita juga menyiapkan tempat pemakaman umum untuk nanti kehadiran kembali kehadiran. Jadi urusan dinas perumahan itu adalah urusan dari hidup sampai mati, dan menyiapkan juga penerangan rumah masa depan untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, untuk evaluasi RPJMD tahun 2015-2017 seperti apa yang disampaikan Pak Wali tadi, memang ada awal-awal kurang optimis untuk menetapkan target. Dari target kita di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, kita ada 5 target besar, yaitu pertama, luas kawasan kumuh yang tertangani dari APBD. Perlu kita ketahui bahwa Pak Wali Kota sudah menandatangani SK pertama sejak beliau dilantik, yaitu SK penetapan perumahan kumuh, kawasan kumuh di Kota Gorontalo. Ini ada 6 kecamatan. Setelah mendengarkan pemaparan dari para kepala OPD mengenai capaian pembangunan di Kota Gorontalo, dalam kegiatan ini juga ada paparan dari para pembanding yang selama ini mengawasi dan menilai pertumbuhan pembangunan di Kota Gorontalo. Mudah-mudahan tahun mendatang untuk Wali Kota dan Kota Gorontalo akan lebih baik daripada Tuhan. Kemudian saya akan sedikit menambah apa yang disampaikan oleh Pak Kamil tadi berkaitan dengan soal taman hiburan. Kebetulan saya punya pesantren itu dekat taman hiburan yang ada di Komodo, itu jadi permasalahan juga. Jadi saya juga repot mengawasi anak-anak karena banyak anak-anak itu tidak mondok di pesantren karena soalnya fasilitas. Yang nyantri saja itu kurang lebih 200, sedangkan santri sudah lebih persoalan. Yang datang dari berbagai sekolah, dari SMA 4, dari pesantren saya, dari SMP Sota, berbagai sekolah itu pada siang hari itu mereka nongkrong di taman hiburan, dari taman kota itu. Jadi sekarang di sini yang menerangkan kepada Pak Wali ada
yang mengawas khusus jam-jam sekolah itu tidak boleh ada ke situ. Ya bagaimana kita mengawasi itu percolongan karena anak boleh atau kemana mereka jalan. Nah, ini persoalan yang besar. Ya juga itu timbul juga maksiat anak-anak. Anak-anak itu yang berbeda jenis kan ketemu di situ bawa pohon dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali. Kita bagaimana berkembang di dunia, tapi akhirnya kita bangun maka ini kita akan membawa amal yang mungkin masih kurang untuk kita. Hanya memang kalau untuk mencari kepuasan yang maksimal mungkin belum, itu adalah hal yang wajar saja. Cuma ada beberapa hal yang barangkali pengalaman kami atau dalam catatan kami. Memang di sektor pariwisata kita memang masih minim. Tidak masuk dalam penjara. Itu jawab hanya begitu yang saya pegang. Itu yang pertama tidak masuk dalam penjara. Artinya melakukan hal-hal yang normal. Yang kedua, kebetulan waktu itu saya sebagai pimpinan PNPD dikarenakan Presiden inisiatif terlatih Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo dan tempatnya di Gorontalo sekitar 2.500 mereka yang di sini dan setiap bulannya pun 120 orang. Ikon yang mereka lihat di Gorontalo itu adalah kebersihan. Saya bilang ini yang kedua, bahwa kota Gorontalo itu hanya karena kita ada di sini, kita tidak tahu bahwa kota Gorontalo itu sih. Yang ketiga, jauh dari perspektif problematika. Misalnya Dewa Pemawari, pergi ke kota, pengajian kota apa? Lepas jauh dari perspektif itu hanya tiga ini yang saya saja kalau cuma saya sudah tahu ini mungkin saya akan jauh itu. Lalu menyambut apa yang saya katakan tadi, saya juga sering banyak tamu dan mereka juga mempertanyakan adalah kebijakan yang dikritisi bahkan ditolak sekalipun. Pertanda bahwa kebijakan itu diperhatikan dan dibutuhkan. Jadi saya kira tepat kalau Pak Wali Kota tidak marah. Semakin sempurna sebuah kebijakan, maka semakin nampak kekurangannya. Semakin nampak kekurangan sebuah kebijakan, maka semakin baik disempurnakan. Berangkat dari apa yang telah dipaparkan oleh pimpinan OPD dan saya kira mewarnai seluruh program yang ada di pemerintah Kota Gorontalo dan apalagi dibungkus dengan 8 program unggulan dari biaya gratis persalinan sampai dengan biaya ambulans ke pemakaman. Dan itu saya sampaikan pada tahun 2016 saya analisis indeks kepuasan publiknya dalam bulan di atas rata-rata sangat baik. Dan untuk hasil indeks kepuasan publik tahun 2017 nanti saya akan sampaikan pada tahun politik. Februari 2018 saya akan sampaikan hasil indeks kepuasan publik terhadap 8 program unggulan pemerintah Kota Gorontalo. Berangkat dari 2016 saya kira mudah-mudahan tidak dipolitisir karena saya tidak bilang kepada siapapun, termasuk tidak bilang kepada Pak Wali Kota kalau saya mengatakan indeks kepuasan publik 8 program unggulan. Tadi pemaparan dari Dinas Pelayanan Terpadu satu atap, banyak pintu dan ratusan ventilasi. Saya kira itu harapan dari kita semua, termasuk dari
bidang praktek pendidikan, kesra, rumah sakit, kesehatan, pemukiman. Saya kira terbungkus dengan 8 program ini dan beliau-beliau yang menjalankan. Satu hal yang perlu saya luruskan di tempat ini soal penilaian ombudsman. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik ada 2 pendekatan utama. Pertama, administratif approach. Yang kedua adalah satisfaction approach. Pendekatan administrasi dan pendekatan kepuasan publik. Yang dilakukan oleh ombudsman adalah pendekatan administratif. Karena pendekatan administratif dengan kepuasan publik terkadang tidak seiring sejalan. Jadi itu ya, jadi jangan diklaim bahwa C zona merah di administratif menunjukkan tingkat kepuasan publik tidak maksimal, karena berangkat dari indeks kepuasan publik pada tahun 2016 ternyata tinggi kepuasan publik untuk 8 program unggulan pemerintah Kota Gorontalo. Kenapa? Pendekatan administrasi dia hanya berputar dengan simbol-simbol, dengan alur sistem, dengan SPM yang semua serba administratif. Sehingga wajar kalau pemerintah kota itu terjun langsung ke publik, kadang-kadang bukan juga mengabaikan administratif. Karena kadang-kadang kita ini negara yang hanya berputar pada persoalan proses administrasi daripada hasil benefit dan outcome. Nah, pemerintah kota hari ini kita harus terbuka bahwa tidak juga mengabaikan proses administratif, tetapi mengedepankan soal satisfaction approach, pendekatan kepuasan publik, dan mudah-mudahan pada 2018 pada bulan Februari yang indikatornya soal public trust, partisipasi publik, kontinuitas program, benefit dan outcome, saya kira menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap program bulan kita harus. Sehingga secara umum kami menilai dari DPRD bahwa pemerintah Kota Gorontalo ya sudah melaksanakan seluruh program dengan sangat baik. Dan kemudian itu kan kami DPRD juga melakukan fungsi pengawasan ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, itu kami DPRD sesuai dengan kewenangan kami kami menyampaikan kalau sudah itu. Ini loh yang kemarin, ini loh yang berdasarkan informasi dari masyarakat. Sehingga tentu harus kita budayakan terus ya. Kita melihat apakah program pemerintah 2017 ini semuanya sudah berjalan maksimal atau ada hal-hal yang harus ditingkatkan lagi. Nah, sehingga dengan sistem perencanaan sudah kita buat, kemarin kita sudah selesaikan pembahasan APBD yang sudah pernah digunakan. Tentu ini kita akan masuk di 2015. Sehingga apa-apa yang merupakan kekurangan atau belum maksimalnya program 2017 kami harapkan di 2018 ini bisa lebih maksimal. Dan kami terus terang menyampaikan kepada forum ini bahwa selama ini hubungan kami pemerintah kota dan DPRD sangat harmonis ya. Dan kalau hal-hal yang sifatnya personal ya, itu hanya bahasa umum saja ya kan. Tapi secara umum ya, kami melihat pemerintah Kota Gorontalo berjalan dengan baik, sangat baik, ya, program-program berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena kenapa? Ini sistem perencanaan pembangunan kan kita sudah sepakati bersama dengan peraturan daerah terkait rencana pembangunan 5 tahun, ya kan? Kemudian setiap RKPD tahunan kita DPRD selalu memberikan pokok-pokok pikiran. Dan ini tentu sudah sangat baik, ya. Dan diharapkan 2017 kemarin ada hal-hal yang kurang kesepakatan kita perbaiki. Ya, kita perbaiki saja apa yang kurang. Dari sisi perencanaan saya pikir secara ideal teman-teman di Bapeda pasti sudah merencanakan dengan sangat baik. Ya, namun implementasi lapangan kan terkadang hal-hal yang seperti sangat teknis itu saya bias sesuai dengan apa yang kita harapkan.
bersama. Namun yakin dan percaya kami DPRD secara maksimal mengawasi itu, ya, melakukan masukan-masukan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar untuk tahun-tahun yang akan datang bisa memaksimalkan lagi program-program itu dan bisa menyelesaikan. Adapun kalau memang ada penilaian dan fokus yang terkait dengan sistem pelayanan, ya saya pikir masyarakat kecil ini tidak terlalu tahu itu ombudsman. Yang mereka tahu itu mereka datang ke kelurahan, ya, mereka datang ke kantor kecamatan, puskesmas, mereka dilayani dengan baik, ya, saya pikir sudah maksimal sehingga itu menjadi apa namanya pelajaran dari kita bersama. Kalau ada penilaian seperti itu, ya kita berbagi saja kinerja kita ke depan, ya, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa, artinya masyarakat itu kan pilih wilayah pada saat dia bersentuhan dengan pemerintah, utamanya di sektor pendidikan dan kesehatan terutama. Sehingga salut untuk pemerintah Kota Gorontalo yang sudah menjalankan seluruh program tahun 2017 yang baik. Insya Allah di tahun 2018 yang akan datang itu bisa lebih baik lagi dibanding tahun 2017 insya Allah, ya. Apalagi kalau wali kota kan mau jalan wali kota lagi. Jadi itu menurut kami DPRD sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yaitu tadi seperti orang yang masuk ke tempat refleksologi, kita tiba-tiba sakit keluhan saya.